Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Rika Mutmainah, Ibu Rawu Raihan, dan saya sendiri Ibu Esen Nursiah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengasuhan positif kepada anak. Pengertian pengasuhan adalah merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual, sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Adapun beberapa pengertian pengasuhan positif adalah pengasuhan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak. Pengasuhan yang menggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak, juga mengedepankan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Adapun pentingnya pengasuhan positif untuk anak usia dini adalah meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mencegah perilaku menyimpang, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Menurut Michelle Borba dalam bukunya The Big Book of Parenting Solutions mengatakan bahwa pengasuhan adalah amanah untuk orang tua sepanjang hidupnya. Artinya, pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi. Adapun pengasuhan yang tepat untuk anak adalah pengasuhan anak menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin. Dengan kasih sayang, pengasuhan yang diterapkan pada satu anak belum tentu berhasil untuk anak yang lain, karena pada dasarnya anak adalah unik dan berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh usia, jenis kelamin, pola pengasuhan, latar belakang keluarga, kondisi lingkungan, termasuk sosial budaya yang ada di masyarakat, temperamen atau gaya belajar, ataupun berbagai perbedaan lainnya. Sejak anak berada dalam kandungan, proses persalinan, hingga pasca persalinan. Prinsip-prinsip pengasuhan di sini terdiri dari dua prinsip, yaitu yang pertama prinsip pengasuhan untuk diri orang tua atau guru yang disebut dengan internal. Pahami setiap anak unik dan memiliki impian. Selalu mencari cara, terima anak apa adanya, dukung dan fasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang, bermain dan bergembira bersama. Yang kedua adalah prinsip pengasuhan untuk pengkondisian lingkungan yang disebut dengan eksternal, yaitu lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, ramah, dan menyenangkan, lingkungan yang melibatkan yang disebut dengan engaging. Di sini ada 3 jenis pola asuh untuk orang tua. Yang pertama, pola asuh permisif, yaitu sebagai pola yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Anak berperilaku sesuai dengan keinginannya tanpa adanya kontrol dari orang tua. Yang kedua, pola asuh otoriter, yaitu ketika orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Pola asuh otoriter ini dapat menimbulkan hilangnya kebebasan pada anak, kurangnya inisiatif dan aktivitasnya, sehingga anak menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya. Yang ketiga adalah pola asuh demokratis, yaitu menanamkan disiplin kepada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai.
Adapun strategi pengasuhan positif ketika anak belajar di rumah. Menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar, melakukan proses belajar di rumah dengan disiplin positif, memberikan ekspresi yang realistis pada anak saat belajar. Orang tua tetap tenang dan rileks. Orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru, misalkan kecakapan untuk menolong diri sendiri, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan aman, melibatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah, misalnya membereskan tempat tidur, menata alat dan bahan main, memilih menu makanan, memasak di dapur, mencuci buah-buahan, dan berbagai aktivitas lainnya. Sesuaikan aktivitas tersebut dengan usia dan tahap perkembangan anak. Mengajak bermain dengan permainan yang edukatif sesuai dengan alat dan bahan main yang disediakan di rumah. Orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak membaca bersama-sama atau bercerita. Hal-hal yang perlu dipahami orang tua dalam penerapan pengasuhan positif pada anak adalah pahami tahap perkembangan anak. Orang tua perlu memahami setiap perkembangan anak agar dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan usianya, sehingga pertumbuhan anak bisa maksimal, baik secara fisik maupun secara psikologi. Di sini ada tahapan perkembangan berdasarkan kelompok usia, di antaranya dalam aspek berpikir, dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, dari usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 tahun, dan 12 sampai 18 tahun. Adapun aspek perasaan dapat dikelompokkan juga menjadi 5 kelompok, dari usia 0 sampai 1 tahun, usia 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 11 tahun, dan 11 sampai 18 tahun. Aspek sosial dikelompokkan juga menjadi 5 kelompok, usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun. Aspek fisik dikelompokkan menjadi 5 kelompok, dari usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, dan 12 tahun sampai 18 tahun. Yang kedua, memahami komunikasi efektif. Melalui komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, orang tua dan guru dapat mengetahui maksud yang akan disampaikan oleh anak. Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi untuk mendekatkan hubungan orang tua dan anak, untuk memahami pikiran dan perasaan, untuk dapat menanamkan nilai positif. Komunikasi akan efektif jika pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan nyaman. Di sini dapat membangun komunikasi yang efektif dengan anak, diantaranya dapat perhatian anak sebelum berbicara, berkomunikasi dengan posisi tubuh sejajar dengan anak dan kontak mata, berbicara dengan jelas agar anak mengerti, gunakan bahasa atau kata-kata yang positif, tidak negatif, menjaga komunikasi dengan cara mendengarkan dan penuh perhatian ketika anak berbicara, menggunakan kata-kata dan tindakan yang positif untuk mendukung anak. Selanjutnya, yang ketiga, memahami disiplin positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, dan lingkungan dan hukuman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh mama jika tidak melakukannya, atau karena ingin mendapatkan pujian atau hadiah. Tujuan disiplin positif di sini adalah mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku, mengerti petunjuk, peraturan, dan perintah orang tua agar anak melakukan sesuai dengan tingkah laku yang diinginkan. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki tingkah laku sesuai dengan yang diinginkan oleh lingkungan, membuat anak dapat
bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Di sini ada cara mendisiplinkan anak, yaitu melakukan pendekatan yang positif atau memberikan keteladanan, pujian, dan penghargaan, sabar dan percaya diri, tenang, memilih waktu yang tepat, tidak mudah menyerah, konsisten, memberikan contoh dan penjelasan. Adapun tahapan menerapkan disiplin di sini adalah tentukan perilaku apa yang diinginkan oleh orang tua. Katakan kepada anak tingkah laku yang sudah ditentukan dan jelaskan pula mengapa harus dilakukan. Puji anak bila ia berhasil bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan. Lakukan terus atau diulang sampai kedisiplinan yang diinginkan menjadi menerap pada anak. Di sini siapa saja nih yang terlibat di dalam melakukan pengasuhan? Selain di lingkungan rumah, ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, om, tante, sepupu, dan asisten rumah tangga atau semua orang dewasa yang ada di rumah. Pengasuhan dapat pula dilakukan di lingkungan sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya yang melakukan pengasuhan. Dampak pengasuhan yang masih keliru, yang pertama sering menangis dan mudah tersinggung. Anak ya sering menangis dan mudah tersinggung. Setiap anak tentu pernah menangis, tetapi perhatikan frekuensi dan intensitasnya. Sering berbohong, jika menemukan anak sering berbohong, bahkan tentang hal-hal kecil, kemungkinan besar orang tua telah bereaksi berlebihan terhadap kesalahan sebelumnya. Self-esteem, harga diri rendah. Anak tidak percaya diri dan memiliki harga diri yang rendah. Sering ketakutan, merasa iri hati. Anak sering cemburu atau iri hati karena orang tua terus-menerus membandingkan anak dengan anak lain. Tidak bisa bangkit dengan dirinya sendiri, tidak berempati. Tips menerapkan pengasuhan positif pada anak, yaitu menjalin komunikasi yang positif dengan anak, memberikan kepercayaan kepada anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki kompetensi atau kemampuan dan kompetensi ini akan berkembang ketika anak diberi kepercayaan. Kemudian tidak membandingkan anak dengan anak lain karena setiap anak unik. Orang tua dapat mengelola emosi dengan baik. Dekatkan diri anak kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengkondisian di keluarga. Bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada kekurangan, mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.